berdiri tanggal 27 Juli 2011. Jadi awalnya saya pembesaran tukik itu selama 1 tahun, karena ide saya dulunya saya ingin penyu yang dilepas ke laut itu sudah kuat. Nah, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, setelah kami perhatikan itu penyu yang saya pelihara terlalu lama itu mengalami perubahan sikap lain dengan yang baru menetas langsung kembali ke laut. Itu langsung instingnya kesit sekali ya, lari ya. Tapi kalau setelah dipelihara itu agak lambat, masih tolak-tolak, mungkin setting GPS-nya ya agak lambat, jalannya juga agak lambat, mungkin itu ada pengaruh juga, saya nggak tahu pasti ya. Tapi kalau saya amati itu ya mungkin lebih baik menetas langsung kembali ke laut seperti di alamnya. Kalau tantangan utama itu kami terbentur dengan pendanaan ya, karena selama ini yang peduli baru sedikit sekali, dan memang untuk pelestarian itu nggak murah, semuanya membutuhkan dana dan kita harus mencari dananya itu yang susah sekali. Jarang orang yang mau mempercayai yayasan itu kenyataan di Indonesia ya. Jadi dianggap yayasan, wah ya apa betul ini dipergunakan dengan benar ke pendanaannya, itu yang jadi kendala utama ya. Kalau untuk penyelamatan untuk telurnya kami nggak ada masalah, karena kami sudah kerjasama dengan masyarakat sekitar. Mereka mengerti apa yang kami lakukan karena mereka langsung tanam di lokasi ini, dan kalau menetas mereka ikut juga melepas. Jadi tahu bahwa tidak ada sesuatu yang direkayasa di sini, semuanya terbuka, dan mereka kalau mau tahu ya silakan, mau ikut jaga di sini juga nggak masalah, karena sebetulnya di sini nggak ada yang jaga, karena kami sudah untuk keamanan sudah kesadaran masyarakatnya sudah bagus. Jadi selama ini tidak pernah ada yang mengganggu untuk penetasan ini. Untuk telur-telur ini yang membantu adalah penduduk pesisir, ada nelayan, ada juga orang-orang yang memang tinggal di pantai. Itu karena kita sudah memberikan sosialisasi ke mereka, jadi mereka itu menjadi mengerti apa yang BSTF lakukan. Jadi mereka membantu secara sukarela untuk menemukan kalau ada penyu yang bertelur, mereka menginfo kami dan nanti dipindah sarangkan di sarang penetasan semi alami. Kita mempunyai beberapa lokasi untuk garis pantai 12,5 kilo, itu mulai dari Mirah, ada Solong, ada Pantai Bum, ada Pantai Pulau Santen, ada Pantai Sobo. Dan tiap lokasi itu terdiri dari beberapa orang satu grupnya. Nah, itu mereka jalan kaki menyisiri areal-areal mereka. Kalau menemukan akan mereka langsung info ke saya jam berapapun, dan akan kita langsung pindah sarangkan. Jadi saya meminimal waktunya, sebisa mungkin secepat mungkin kita pindahkan agar supaya penetasannya akan lebih baik. Memang biarpun lewat berapa jam masih bisa menetas, tapi saya rasa akan ada penurunan untuk penetasan. Jadi kita usahakan untuk on 24 jam, ya bukan 24 jam ya, mulai sore sampai pagi ya, kita harus standby. Kapanpun juga ada mereka telepon, ya terpaksa saya harus bangun untuk menanam. Jadi seperti itu. Dan untuk mereka kita juga mengertilah, mereka jalan, mereka patroli, itu kan
butuh rokok, butuh ya segala macam, ya kita memberikan ganti rugi untuk capek lelah mereka. Jadi kita kerjasama ini adalah win-win solution. Jadi mereka masih bisa mendapatkan ganti rugi, dan saya masih bisa menyelamatkan penyu-penyu yang ada di Banyuwangi atas inisiatif saya. Pendanaan dari perusahaan ada yang konsisten peduli pada BSDF, yaitu dari Bank BCA. Itu mulai tahun 2016, 17 prei setahun, 18, 19, 20 ini continue memberikan dana bantuan untuk BCA dengan cara mereka memberikan reimburse ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan mereka ganti. Jadi bukan mereka kasih dulu terus apa yang kita lakukan nyusul, enggak. Jadi kita lakukan dulu, mereka lihat, mereka nilai benar, baru mereka akan memberikan reimburse-nya. Indonesia ada 6 jenis penyu, dan untuk di Banyuwangi ada 4 jenis penyu. Tapi yang untuk daerah Banyuwangi hanya penyu lekang yang terbanyak. Kalau ke utara itu lebih banyak penyu sisik, di Baluran banyak penyu sisik. Kalau ke selatan di Purwo lebih banyak penyu sisik dan penyu lekang, ada juga penyu hijau dan penyu belimbing. Begitu juga kalau Sukomade lebih banyak penyu hijau, ada sedikit penyu lekang dan penyu sisik, dan penyu belimbing juga ada di sana. Tapi secara umum yang paling banyak jenisnya apa? Yang paling banyak tergantung lokasinya, Mas. Kalau di Baluran hampir 100% penyu sisik. Yang tahun lalu itu ditetaskan ya, diselamatkan itu semua penyu sisik. Ada 9 sarang. Kalau di Banyuwangi 100% penyu lekang. Untuk predator alamnya di sini banyak anjing liar, tapi nggak sampai menggali sarang atau mengganggu penyu yang bertelur, karena di lokasi ini kita punya relawan yang selalu berpatroli, jadi nggak sampai terganggu lah oleh anjing liarnya. Ya kalau untuk di tempat penetasan terkadang ada semut yang waktu menetas tukiknya, kalau nggak cepat lari ke air yang kita sediakan, mereka diserang semut. Tapi biasanya dengan dipantau CCTV kita melihat, oh ada yang menetas, jadi kita datengin untuk kita selamatkan. Ya jadi para relawan atau rangers penyu yang di BUM khususnya itu tiap malam mereka mulai berjalan untuk menyisir pantai BUM yang ya cuman 2,5 kilo kira-kira ya panjang garis pantainya, dan bila menemukan mereka menelpon saya dan saya memberi laporan ke BPKSDA dan BPSPL, melaporkan bahwa ini ada penyu yang bertelur dan akan kita pindah sarangkan. Dari situ mereka menggali telurnya dan dibawa ke tempat penetasan ini. Memang untuk saat sekarang kami sengaja tidak menaruh satu sarang di satu lubang seperti di alamnya, dengan alasan karena kalau kita taruh di satu lubang 120 butir telur, itu pada saat menetas putih telurnya itu kan cairan itu akan turun ke bawah. Yang di bawah karena banyak cairan putih telur jadi lengket, karena kelembapannya tidak bisa tersebar seperti di alam. Jadi yang di bawah sendiri mau naik udah nggak kuat, jadi banyak yang mati. Karena pengalaman itu sekarang kita bagi menjadi beberapa lubang, satu sarang beberapa lubang, umpama 120 kita bagi 4, jadi satu lubang saya isi 30 butir telur. Nah itu penetasannya lebih bagus. Ya ada yang tertinggal tapi nggak terlalu banyak.
daripada yang 120 jadi satu sarang. Dan caranya kita membuat sarang lubang di tempat penetasan ini, kita menggunakan PVC. Nah, kenapa kok menggunakan PVC? Supaya rapi dan pasir yang di atas tidak turun ke bawah dalam kita menggali lubangnya. Bagaimana Pak Wiwit bisa menemukan teknik pemasangan pembuatan sarang semi alami dengan PVC itu? Idenya gimana? Oh, ide. Ya, ide saya kenapa kok saya pakai pipa PVC itu karena saya ini kerja itu turun langsung, Mas. Jadi saya tahu, wah kesulitannya kalau gali di tempat penetasan ini kan pasirnya kan kering ya, kan ya. Digali turun lagi, digali turun lagi. Jadi lama sekali untuk menggali sebuah lubang. Nah, kenapa kok enggak saya cover sama PVC aja, kan lebih gampang pengambilannya. Kalau yang di bawah kan sudah padat pasirnya, jadi lebih enak kita menggalinya, lebih cepat. Jadi saya pakailah PVC yang berapa dim itu, ada 12 dim kalau nggak salah ya. Saya pakai itu. Diameternya kira-kira 15 cm itu ya? Lebih 25 cm. Ya 25 cm. 25 cm. Oke. Dan di tempat penetasan ini memang sengaja saya pasang CCTV, 4 CCTV yang untuk memantau semua kegiatan kami. Jadi seperti penanaman telur itu kita buat screenshot, jadi itu nyata. Jadi kita nggak mungkin akan bicara, wah saya punya telur 100 sarang padahal cuma 10 sarang, nggak ada itu. Karena semua terbukti ada CCTV yang merekam setiap penanaman sarang yang di tempat penetasan ini. Kami ada 4 CCTV yang memantau, satu tempat untuk waktu tanam, satu memantau lokasi yang akan menetas, dan 2 memantau keseluruhan. Ya, setiap sarang kita akan memberikan tanda, yaitu dengan penulisan sarang yang nomor berapa, terus ini asal telurnya dari mana, yang menemukan siapa itu kita tulis, dan yang menanam siapa, jumlah telurnya berapa, dan kita menjadi umpama 90 kita bagi menjadi 3 lubang. Tanggal tanamnya tanggal berapa, perkiraan menetasnya tanggal berapa, jenis penyunya kita masukkan. Jadi semua terdata dengan rapi, hingga kalau menetas kita tahu, oh ini sarang nomor 11 yang harusnya menetas tanggal 31 Juni. Jadi sebelumnya kita sudah tahu perkiraan, dan kita juga biasanya melihat di lokasi penyu yang akan menetas itu biasanya pasirnya lebih turun, jadi ada sedikit tidak rata, itu tandanya bahwa akan menetas dalam waktu nggak terlalu lama, mungkin 5 hari sebelumnya sudah nampak pasir yang turun itu. Berapa lama? Tanggal 25 Juni. Di beberapa hari sebelumnya ini biasanya pasirnya turun. Ada pertanda apa, Pak? Itu akan menetas. Jadi biasanya seperti itu, tambah lama tambah dalam. Nah, kalau sudah waktunya 46 hari dia biasanya keluar untuk menetas. Rata-rata masa inkubasi di sini antara 45 hari kalau lebih awal, atau kalau lebih lambat sampai 49 hari. Untuk tingkat persentase penetasan itu macam-macam. Ada yang 100% bisa netas, ada yang 0% menetas, itu ada. Tapi setelah saya buat rata-rata untuk tahun 2019 itu sekitar 80%, 82% rata-ratanya setelah keseluruhan kita catat.
upaya dari BSDF untuk mengajak masyarakat supaya mulai sadar lingkungan itu ada 3 tahap. Jadi yang awal kita memberikan sosialisasi pada masyarakat pesisir, pada nelayan. Kita memberitahu bahwa kalau menemukan penyu bertelur jangan diganggu, dan nanti petugas kami akan datang untuk memindahsarangkan. Atau kalau mereka sudah bisa, mereka langsung menggali telurnya dan melaporkan ke kami, ke BSDF, dan BSDF akan melaporkan ke BBKSDA dan BPSPL untuk menjadi saksi pemindahsarangan. Jadi yang satu sosialisasi pada masyarakat, dan juga kita memberikan sosialisasi pada generasi penerus. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas kita masuk untuk memberikan sosialisasi tentang apa guna penyu, apa manfaat penyu, apa guna untuk lingkungan. Jadi kita memberikan penyadartahuan agar mulai dini mereka itu sadar untuk ikut melestarikan alam ini yang sudah mulai terganggu keseimbangannya. Selain daripada sosialisasi, kita melakukan yang nyata, yaitu pada binatangnya. Jadi kalau ada penyu yang bertelur, kita selamatkan telurnya untuk ditetaskan. Kalau ada yang tersangkut jaring atau terkena pancing, kondisinya lemah, kita coba sehatkan dulu sebelum kita lepaskan. Dan yang terakhir, upaya kita selain pada penyunya, kita menyediakan tempat untuk bertelurnya penyu. Itu harus dijaga kelestariannya, yaitu dengan menanam vegetasi pantai seperti pandan laut. Karena terbukti di mana lokasi banyak pandan laut, di situ banyak penyu-penyu yang bertelur. Jadi seperti di Pulau Santan itu ada pandan lautnya, di areal situ banyak penyu yang bertelur. Karena apa? Mungkin ya karena saya bukan pengalaman, bukan bidangnya situ, cuman perkiraan aja. Saya pikir karena pandan laut bisa menjaga kelembapan pasirnya, jadi untuk penetasan akan lebih bagus. Terus pandan laut mempunyai bunga yang aromanya itu mengundang penyu betina yang akan bertelur untuk datang ke lokasi itu untuk bertelur, meletakkan telurnya. Jadi kami melakukan, BSDF melakukan itu semuanya, ketiganya paralel semua. Jadi sekarangnya itu penyunya diselamatkan, yang akan datang kita mengajak untuk anak-anak mulai dari PAUD hingga universitas untuk menjadi sadar menjaga lingkungan. Jadi paralel kita lakukan, dan kita juga mulai untuk menanami pandan laut di sekitar pantai yang gundul, hingga untuk selanjutnya akan lebih banyak penyu-penyu yang bertelur di situ. Ya, saya melakukan penyelamatan penyu ini karena penyu ini adalah binatang yang umurnya panjang. Jadi saya kalau melihara binatang yang umurnya pendek-pendek itu, kalau ditinggal itu ngenes. Seperti saya pelihara kura-kura, itu sampai 40 tahun masih ada. Jadi karena kura-kura kan berumur panjang. Begitu juga dengan penyu. Penyu kan ya seenggaknya saya tahu umurnya panjang. Jadi saya ingin menyelamatkan sesuatu yang umurnya panjang, hingga tidak sampai terjadi kecewa ya, tinggal mati kan. Kalau kita memelihara sudah sayang terus tinggal mati kan kasihan. Jadi saya tetap konsisten dengan penyu karena saya tahu penyu itu umurnya panjang, dan dia adalah binatang yang purba yang masih tersisa pada saat sekarang. Kalau itu sampai juga punah kan eman. Soalnya Indonesia ini kaya sekali dengan jenis penyu, yang ada di dunia 7, 6 ada di Indonesia, dan 4 ada di Banyuwangi. Itu luar biasa. Makanya itu saya ingin Banyuwangi ini menjadi suatu tempat jujukan untuk penelitian juga, karena 4 jenis ada di Banyuwangi. Jadi nggak usah kemana-mana kalau untuk meneliti penyu. Jadi inginnya saya mengajukan penyu sebagai ikon kota Banyuwangi juga. Itu yang jadi tujuan utama saya.
Pak Wiwit, tidak semua orang bisa peduli penyu seperti Pak Wiwit peduli pada penyu. Nah, kira-kira apa yang dapat kita sampaikan pada mereka yang mungkin sekarang tidak mengerti perlunya penyu dalam kehidupan manusia? Jadi apa, pesan apa, kiat apa yang mau sampaikan sama Pak Wiwit? Ya, memang tiap orang itu mempunyai kepedulian masing-masing ya. Ada yang peduli pada satwa liar dilindungi, ada yang peduli pada tanaman, dan banyak juga yang tidak peduli pada semuanya. Nah, kalau kita semua orang menganggap bahwa penyu itu tidak penting, ya biar nolah, mati juga nggak mempengaruhi kehidupan saya, tidak mempengaruhi anak cucu saya. Nah, kalau pandangan seperti itu terhadap semua satwa-satwa yang ada di Indonesia, tidak ada yang mau peduli, akhirnya satwa di Indonesia ini yang begitu banyak spesies dan indah-indah yang di negara-negara lain nggak punya, itu akan akhirnya punah. Dan kita hanya cuman bisa cerita, oh dulu ada burung cendrawasih yang indah, wah dulu ada penyu belimbing yang besar-besar di sini bertelur. Hanya cerita aja, dan itu memang sekarang terjadi dalam kurun waktu, cuman saya ambil contoh 50 tahun ke belakang sampai sekarang, itu perubahan alamnya sudah luar biasa sekali turunnya. Dulu alam tidak sepanas ini, sekarang sudah panas seperti ini. Jadi manusia sekarang ini banyak egonya, banyak hanya mementingkan diri sendiri, mengambil manfaat yang sebanyak mungkin tanpa mau mengembalikan pada alam. Jadi akhirnya alam ini menjadi rusak, tidak seimbang. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, mari kita mulai dari diri sendiri, kita ajak keluarga, kita ajak teman, lingkungan, akhirnya akan meluas untuk mulai peduli pada alam. Karena kalau kita hanya menebang pohon tanpa menanam, akhirnya terjadi pemanasan seperti sekarang. Karena itu tadi, ketidakseimbangan alam. Seharusnya Tuhan menciptakan semua itu secara seimbang. Jadi ada yang kalau predator alam makan telur penyu, tapi kan hanya untuk mereka hidup, bertahan hidup karena mereka makan itu. Tapi kalau manusia kan enggak. Ada 10 sarang ya diambil semua 10 sarang. Nah itu yang membuat alam tidak seimbang lagi. Jadi marilah kita sekarang mulai menyadari bahwa dimulai dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu agar alam ini tetap seimbang. Karena alam ini diciptakan bukan hanya untuk generasi kita aja, tapi untuk generasi yang selanjutnya, untuk anak cucu kita. Kita sekarang bisa hidup enak, anak cucu kita akan saya nggak berani bayangkan 50 tahun lagi gimana panasnya dunia ini. Kalau tidak mulai sekarang, kita mulai untuk menyadari bahwa lingkungan adalah rumah kita sendiri dan untuk anak cucu kita, bukan untuk siapa-siapa. Itu yang mari kita bersama mulai sekarang, dimulai dari diri sendiri untuk melestarikan alam ini. Ya, kita BSTF punya semboyan, talk less, do more, and do it now. Jadi banyak sedikit bicara, banyak bekerja, dan kerjakan sekarang, jangan ditunda lagi. Karena alam sekarang ini sudah turun luar biasa sekali. Jadi dalam 50 tahun ini kondisi alam sudah turunnya drastis ya. Kalau tidak ada yang mulai, ya mungkin anak cucu kita nggak dapat apa-apa nanti, cuman dapat gambar-gambar aja, nggak ada penyunya, sudah nggak ada, sudah punah nanti.